Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayunda Fitri Milenia dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Trunojoyo Madura. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang punya judul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Menggunakan Model Kooperatif Tipe TGT atau Team Games Turnamen berbasis host pada kelas 3 di SDN Jedi 1 Bangkalan. Tentunya dalam penelitian diperlukan sebuah latar belakang. Dalam penelitian ini terdapat 3 latar belakang. Yang pertama, kurangnya minat belajar siswa. Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan yang akan muncul dalam pembelajaran seperti ketidaksiapan siswa menerima materi dari guru. Aktivitas anak didik akan berkurang apabila pembelajaran monoton dan tidak menarik bagi siswa. Proses pembelajaran yang demikian tidak akan mendorong siswa untuk mengoptimalkan dan membangkitkan potensinya. Tidak menumbuhkan aktivitas dan daya cipta atau kreativitas yang terjadi dalam pembelajaran siswa. Persoalan yang paling berat yaitu tumbuhlah budaya hafalan materi dibandingkan upaya memahami atau budaya berpikir kritis. Oleh karena itu, seringkali nilai siswa rendah dikarenakan pemilihan konsep pembelajaran yang monoton dan tidak menarik bagi siswa. Latar belakang yang kedua yaitu guru kurang menerapkan model pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Masih banyak guru memilih dan menggunakan model pembelajaran yang monoton. Pembelajaran monoton merupakan pembelajaran yang hanya memusatkan pada guru atau disebut dengan teacher center. Contohnya model pembelajaran ceramah. Pada model pembelajaran tersebut, siswa hanya berperan sebagai pendengar dan guru akan memberikan beberapa pengetahuan. Kegiatan ini sangatlah membuat siswa akan jenuh dan tidak fokus dalam pembelajaran, sehingga akan berdampak pada hasil belajar yang kurang maksimal. Latar belakang yang ketiga, pemberian soal evaluasi yang kurang meningkatkan berpikir tingkat tinggi. Pemberian soal evaluasi seringkali hanya soal yang perlu dijawab dengan teori yang telah disiapkan siswa, sehingga budaya hafalan akan sering diterapkan dalam pembelajaran. Seharusnya soal evaluasi juga meningkatkan berpikir tingkat tinggi pada siswa. Berpikir tingkat tinggi bisa kita kenal dengan high order thinking skill atau HOS. HOS adalah beberapa kemampuan yang dikaitkan dengan konsep berpikir kritis. Kemampuan-kemampuan tersebut akan memahami masalah, menyelesaikan informasi, menggali informasi yang penting untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, memahami asumsi-asumsi, merumuskan dan menyelidiki hipotesis yang relevan, serta menarik kesimpulan yang valid, dan menentukan kevalidan dari kesimpulan-kesimpulan yang telah didapatkan, sehingga siswa akan lebih semangat dan mengerjakan soal. Dari latar belakang tersebut, perlulah sebuah inovasi model pembelajaran baru yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa serta berpikir tingkat tinggi pada siswa. Dalam penelitian ini, terdapat 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana siswa dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TGT, Team Games Turnamen, pada upaya meningkatkan hasil belajar siswa kelas 3 di SDN Jedi 1 Bangkalan. Selanjutnya nomor 2, bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa dengan menerapkan model kooperatif tipe TGT, Team Games Turnamen, pada kelas 3 di SDN Jedi 1 Bangkalan. Selanjutnya yaitu manfaat dari penelitian ini. Yang pertama, mendeskripsikan aktivitas siswa dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TGT atau Team Games Turnamen untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 3 di SDN Jedi 1 Bangkalan. Yang nomor 2 yaitu mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TGT, Team Games Turnamen, pada kelas 3 di SDN Jedi 1 Bangkalan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Menggunakan prosedur penelitian tindakan kelas, teknik analisisnya menggunakan analisis deskriptif dengan membandingkan baseline, data siklus pertama, siklus kedua, dan siklus ketiga yang diikuti dengan refleksi. Untuk selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Dalam instrumen penelitian terdapat beberapa instrumen. Yang pertama yaitu RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dikemas dengan model kooperatif tipe TGT.
yang disesuaikan dengan pembelajaran pada tema 7 subtema 1 pembelajaran 1. Yang selanjutnya yaitu lembar soal atau tes. Soal ini diberikan untuk pretest atau sebelum menggunakan mode kooperatif tipe TGT, dan soal diberikan saat post-test atau sudah menggunakan mode kooperatif tipe TGT. Soal ini digunakan sebagai pemeroleh data pencapaian hasil belajar siswa. Selanjutnya menggunakan lembar pengamatan siswa berupa pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran kelompok maupun pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, instrumen wawancara, pedoman observasi sebelum maupun sesudah melakukan tindakan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik tes, teknik observasi, dan studi dokumentasi. Sedangkan model penelitiannya menggunakan model Chemis dan Mick-Taggart. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Dalam penelitian ini mempunyai kriteria keberhasilan dalam penelitian. Yang pertama yaitu kurang lebih 90% siswa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan mode kooperatif tipe TGT. Yang kedua yaitu kurang lebih 75% dari jumlah siswa memperoleh nilai di atas KKM, sedangkan jumlah siswa 42 orang. Hal ini dikarenakan sangatlah rendah nilai yang telah didapatkan siswa sebelumnya, yaitu 40% siswa telah tuntas mengikuti pembelajaran, sedangkan 60% lainnya belum tuntas mengikuti pembelajaran. Dengan inovasi pembelajaran kooperatif tipe TGT ini akan menjadikan siswa lebih kreatif, lebih aktif dalam pembelajaran, sehingga mereka tidak akan bosan mengikuti pembelajaran. Berikut merupakan hasil observasi yang dilakukan untuk mengetahui aktivitas siswa menggunakan model kooperatif tipe TGT. Terdapat 8 indikator pencapaian pada tabel berikut. Pada tabel, antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran siklus 1 rata-rata 67,83% dari jumlah siswa. Hal ini dapat dikatakan bahwa aktivitas siswa belum mencapai target yang telah ditentukan oleh peneliti, yaitu 90%. Kekurangan aktivitas siswa pada siklus 1 ini dikarenakan masih banyak siswa yang kurang memperhatikan instruksi dari guru, sehingga siswa masih belum mengerti apa yang harus dikerjakan dalam kelompok, dan beberapa siswa masih belum berani bertanya pada guru. Selain itu, pemilihan game dan turnamen kurang berkesan dan menarik, sehingga pola kerjasama yang diinginkan belum terwujud dengan baik pula. Hal ini ditunjukkan dari beberapa siswa yang tidak mau mengikuti game dan turnamen yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, rata-rata aktivitas siswa pada siklus 2 mencapai 75,28%. Aktivitas belajar ini meningkat 7,45%. Namun, persentase tersebut belum mencapai indikator keberhasilan peneliti. Kekurangan siklus 2 ini dikarenakan masih banyak siswa yang belum memahami instruksi dari guru. Masih terdapat siswa yang berbicara sendiri atau belum fokus dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu rata-rata aktivitas siswa pada siklus 3. Ini mencapai 96%. Hasil persentase tersebut menunjukkan telah mencapai target peneliti. Hal ini ditunjukkan oleh sikap antusias dan tertib saat pemberian model kooperatif tipe TGT, Team Game Turnamen. Dan hasil belajar siswa selama penerapan model kooperatif tipe TGT dapat dilihat kenaikannya, seperti pada tabel berikut. Dari data sebelumnya, jika ditampilkan dalam diagram batang, maka dapat dilihat bahwa siklus 3 mengalami penaikan yang sangat signifikan. Siklus 1 hanya mendapatkan 67,83%, sedangkan siklus 2 yaitu 75,28%, dan siklus 3 mengalami 60
9,% peningkatan aktivitas belajar siswa. Maka dinyatakan bahwa model kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Dari penjelasan sebelumnya telah menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Tak jauh juga dari rumusan masalah yang kedua, yaitu tentang hasil belajar siswa dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TGT, bahwa setiap siklus mengalami kenaikan ketuntasan pembelajaran pada siswa. Dapat dilihat pada tabel bahwa siklus 1 terdapat 14 siswa yang tuntas, sedangkan yang tidak tuntas 28 siswa. Di siklus 2 terdapat kenaikan yang tuntas 26 siswa, yang tidak tuntas 16. Namun karena belum mencapai target tercapainya kriteria penelitian ini, maka dilakukan siklus 3, yaitu 40 siswa mengalami ketuntasan pembelajaran dan tidak tuntas 2 siswa. Jika dipresentasikan, 95% siswa mengalami tuntas belajar dan yang tidak tuntas 4,7%. Dapat dilihat di diagram batang bahwa sangat jelas sekali di siklus 3 bahwa hasil belajar siswa dapat meningkat selama menggunakan model kooperatif tipe TGT. Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan maksimal. Setelah menjabarkan hasil data penelitian, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan dalam pembelajaran kooperatif tipe TGT. Tim Games Turnamen telah mengalami peningkatan aktivitas dari siklus 1, 2, dan 3. Hal ini dapat dilihat dari antusias siswa dalam mengikuti turnamen dan game. Yang kedua yaitu meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dilakukan setelah menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TGT, sehingga dapat dilihat dari hasil tes belajar siswa dari siklus 1, 2, dan 3 yang mengalami peningkatan. Untuk itu, agar penelitian ini lebih berkembang dan lebih bermanfaat untuk selanjutnya, dari peneliti mempunyai saran. Yang pertama, guru perlu memahami tentang pengaplikasian model pembelajaran sehingga dalam pembelajaran akan lebih terstruktur, baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Yang kedua, guru harus lebih berani menerapkan model pembelajaran yang beragam. Hal ini dikarenakan siswa akan lebih aktif dan dalam pembelajaran karena pembelajarannya menarik dan menyenangkan. Yang ketiga, guru perlu melakukan pengembangan model pembelajaran kooperatif tipe TGT agar siswa dapat lebih memahami materi yang telah disampaikan, sehingga hasil belajar siswa akan mengalami peningkatan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga penelitian ini bermanfaat dan semoga pendidikan Indonesia lebih baik dari waktu ke waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.